beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Ya, salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Ben. Pak Anies, capres dari Koalisi Perubahan, sudah berhenti dari Gubernur DKI 11 bulan yang lalu. Tapi ternyata hasil kepemimpinannya terus dipertanyakan sampai sekarang ini. Contohnya nih, kemarin waktu Pak Anies mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Universitas Indonesia, kebijakan pemotongan TKD alias tunjangan kinerja daerah dikomplain oleh Mbak Irma Yosepin. Mahasiswi ini menyebut utang janji saat jadi gubernur DKI belum dilunasi. Kalau waktu jadi gubernur saja janjinya tidak ditepati, bagaimana nih Pak Anies mau menjanjikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia? Bagi teman-teman ini yang belum paham atau belum tahu TKD. TKD itu tunjangan kinerja daerah, bukan gaji pokok. Gaji pokok beda lagi. Itu jumlah penerimaan se-Indonesia sama itu kalau golongannya sama. TKD itu semacam tambahan penghasilan atau tamsil. Ada beberapa daerah menyebut tunjangan pegawai dan lainnya. Nah, di DKI itu TKD-nya paling besar se-Indonesia. Pak Anies bilang, ada yang sebulan menerima TKD 19 juta. Gede banget kan? Apalagi tunjangan jabatan gubernur. Wah, nggak bisa ngitung, nggak bisa bayangin saya. Om Ben nggak bisa bayangin tuh. Gubernur DKI saat COVID melanda, memang menetapkan kebijakan memotong TKD 25%. Tahun 2020 untuk membantu warga yang terdampak COVID. Lalu 25% dari TKD pencairannya ditunda atau diundur. Soalnya kan duit masuk ke Pemprov juga berkurang. Janjinya Pak Anies setelah pandemi berakhir, semua akan dikembalikan seperti semula. Sayangnya nih, meski ASN Pemprov DKI dipotong tunjangannya, tidak demikian dengan TGUPP dan tunjangan atau operasional gubernur maupun wakil gubernur DKI. Kita tahu, TGUPP atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan ini berisi tenaga ahli yang membantu tugas-tugas gubernur. Saya coba cari beritanya, nggak nemu. Faktanya, TGUPP berisi orang-orang yang membantu Pak Anies waktu pilkada. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada 74 orang. Pada waktu gubernurnya dijabat Pak Jokowi, itu hanya berisi 7 orang. Dan setelah dijabat Pak Ahok, itu ditambah 2, jadi 9 orang. Mereka tidak hanya mendapatkan honor bulanan saja, namun juga tunjangan lain. Sehingga dalam setahun menghabiskan 26 miliar. Mereka digaji per bulan antara 24 juta, itu yang paling kecil. Paling kecil aja 24 juta nih. Dan 50 juta yang paling besar. Itu berarti menghabiskan 2 miliar lebih per bulannya. Mereka juga mendapatkan hak THR. Tunjangan hari Rebu. Tunjangan hari raya. Ketika 60.000 PNS DKI dipotong 25%, TKD-nya untuk membantu penanganan COVID. Hal yang sama tidak diberlakukan bagi gubernur, wakil gubernur, dan TGUPP itu. Ini menunjukkan apa yang diungkapkan mahasiswi UI tersebut jadi sebuah kejanggalan. Bagaimana bisa anak buah diminta supaya berempati, tapi tidak dengan pemimpin serta kroni-kroninya? Apakah mentalitas seorang calon presiden yang begitu layak kita perjuangkan? Ini loh pentingnya kita mencermati para kandidat capres waktu berbicara di depan publik. Lalu kita cross check datanya. Kan Pak Anies sendiri yang bilang untuk lihat rekam jejaknya.
Ternyata rekam jejaknya buram begini. Yang jelas nih, Wakil Rakyat DKI pada Mei 2020 sempat memprotes tiadanya potongan THR bagi kepada TUGPP. Sementara PNS DKI tunjangannya dipotong 25%. Kembali ke yang diungkapkan mahasiswi UI tadi ini. Pak Anies bilang, pemerintah harus melakukan pergeseran anggaran. Warga banyak diminta tinggal di rumah, sehingga otomatis tidak memperoleh pendapatan. Akibatnya jumlah penerima jaminan sosial membengkak. Yang tadinya penerima jaminan sosial hanya 900.000 jiwa ini menjadi 2,4 juta jiwa se-DKI. Pesan Pak Anies pada ASN yang TKD-nya dipotong, uang itu tidak dipakai pemerintah, namun diberikan pada tetangga yang tidak punya pendapatan. Selain dipotong 25% ini, ada penerimaan TKD yang ditunda 25%. Ini akibat pendapatan Pemprov DKI ikut turun akibat pandemi. Nah, yang ditunda itu akan dikembalikan jika kondisi sudah normal. Sehingga pada tahun 2020 PNS DKI hanya menerima TKD sebesar 50% saja. Kita tidak tahu. Yang disampaikan Mbak Erma ini apakah TKD yang direlokasi untuk bantuan masyarakat atau yang tertunda? Harusnya Pak Anies memastikan agar jawaban yang diberikan bisa tepat. Soalnya kalau tertunda, sekarang ini sudah diganti. Hanya saja kalau memang diganti, kenapa ada anak ASN yang mempertanyakan hal tersebut? Kan pandemi mulai berakhir tahun 2021 kemarin. Pak Koidir, Kepala BKD Pemprov DKI, waktu itu memastikan yang ditunda itu semacam dipinjem pemerintah provinsi, berarti akan diganti. Namun kenapa Mbak Irma masih menanyakan? Dalam menjawab pertanyaan tadi, tidak ada penjelasan yang konkret. Apakah tahun 2021 sudah diganti oleh Pemprov? Atau hingga Pak Anies meletakkan jabatan Oktober belum diganti sama sekali. Dan selayaknya nih, Capres Koalisi Perubahan itu bisa menjawab, mengapa hingga masa jabatan dirinya berakhir kok belum diganti sama sekali. Pak Anies tidak menjawab dengan sejelas-jelasnya. Masih ada persepsi yang berbeda. Argumentasi Pak Anies waktu menjawab pertanyaan lebih kepada rasa heroisme. Sok jadi pahlawan. Tentu kita semua tahu, saling peduli, berempati pada sesama adalah hal biasa. Namun mengapa Pak Anies merasa bak seorang pahlawan? Adakah gubernur di provinsi yang lain tidak melakukan hal yang serupa? Idealnya Pak Anies mampu menjabarkan dengan detail, terutama soal 25% TKD yang tertunda itu. Waktu pandemi, semua dari kita berkorban, saling membantu, saling memberi. Tetapi jawaban Pak Anies tidak tuntas soal posisi TKD 25% yang ditunda Pemprov DKI. Termasuk pula nih, mengapa tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur tidak mendapat perlakuan sama? TGUPP juga tidak melakukan pengorbanan yang sama. Ini mengapa? Seorang pemimpin mesti tahu bagaimana mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Supaya di masa mendatang tidak ada kebijakan yang dipertanyakan. Kita tahu betul, pemerintah pusat memperhatikan dengan amat jeli kebutuhan dan support bagi daerah yang COVID-nya terus melonjak. Termasuk di DKI. Sebab mobilitas warga DKI terhitung tinggi. Oleh sebab itu pemberian vaksin yang dipercepat ya wilayah DKI Jakarta. Wilayah yang lainnya pasti menyusul. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.